Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa dalam acara spesial program. Pemirsa dimanapun Anda berada, Universitas Diponegoro atau Undip kembali mencatatkan prestasi yang gemilang, utamanya di bidang akademik internasional. 7 ilmuwan dari Universitas Diponegoro atau Undip berhasil masuk ke dalam jajaran 2% ilmuwan teratas di seluruh dunia pada tahun 2024 ini. Ini merupakan suatu kebanggaan dan menjadikan kita tahu bahwasannya kualitas riset yang dilakukan di Indonesia memiliki daya saing global. Peringkat ini diperoleh dari Universitas Stanford dan Elsevier. Di kesempatan siang hari ini pemirsa, salah satu dari ketujuh ilmuwan tersebut hadir di studio MTA TV, yaitu adalah Profesor Insinyur Tutu Joko Kusworo, Sarjana Teknik Magister Engineering PhD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Prof? Alhamdulillah, Allah berikan nikmat, iman, dan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir di studio MTA TV untuk memberikan kita semangat, motivasi utamanya di bidang akademik. Karena Profesor Tutu saat ini kan berada di peringkat 162.212 dari ribuan ilmuwan yang ada di seluruh dunia. Ini sesuatu yang luar biasa dan tentu insya Allah bisa memotivasi kita. Baik Prof, perasaannya bagaimana Prof masuk ke dalam jajaran 2% ilmuwan teratas di dunia ini? Saya kira begini ya Mas Wahid, jadi sesuatu itu tidak ada yang tiba-tiba. Artinya perlu keseriusan, istiqomah kita di dalam menjalankan apapun profesi kita gitu ya. Jadi saya ingin mulai ketika mungkin saya dulu kecil gitu ya, dilatih orang tua gitu ya, supaya kalau kita ingin merubah sesuatu ya kita harus mau belajar gitu ya. Jadi awalnya di situ, kemudian alhamdulillah saya dari S1, S2, S3 itu saya selalu mendapatkan beasiswa sehingga tidak menyusahkan orang tua gitu ya. Jadi itu mungkin ya dimulai dari sejak SD, SMP, SMA gitu ya, kita ya dalam melakukan sesuatu kita serius gitu ya. Dan saya ngaji alhamdulillah sejak SMP gitu ya. Sejak SMP saya sudah mengaji di dalam Al-Quran dan semangat saya itu selalu ingin mengatakan bahwa dengan ngaji itu insya Allah tidak mempengaruhi pada akademik kita. Artinya apa? Karena dalam pelajaran selalu ditekankan bahwa kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Kemudian di dalam surat Al-Qasas itu ya selalu ditekankan bahwa carilah pahala akhiratmu dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu. Nah ini yang memacu saya, ya saya sebagai orang ngaji, saya tidak boleh ya dalam arti tertinggal dengan orang yang tidak ngaji gitu ya. Artinya begitu, semangat sehingga kadangkala mungkin dulu itu memang ya dilatih belajar sampai malam, sampai malam-malam gitu ya. Sama halnya ketika saya ya bekerja itu kan untuk menulis dan sebagainya, meneliti semua itu ya kalau kita nggak menyempatkan waktu ya nggak mungkin juga. Ya gitu. baik, berarti Prof Tutu mendalami ilmu yang saat ini bisa dibilang akhirnya menjadi ekspertis di bidang membran dan pemisahan gas ini ya. Ini merupakan salah satu buah dari kita semangat dalam mengaji. Dan akhirnya tersebut tertuangkan dalam kegiatan-kegiatan sehariannya, termasuk belajarnya semakin semangat dan giat seperti itu ya Prof ya. Jadi ya saya perlu sampaikan juga ketika saya ngambil S3 gitu ya di Malaysia itu, ketika kita belajar Al-Quran di dalam surat Al-Furqan ayat 53 maupun di dalam surat Al-Kahfi gitu ya, itu ketika pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir gitu ya, itu kan Allah sudah berfirman itu
firman Allah itu ya, di 570 Masehi itu ya, itu yang Allah berfirman bahwa pertemuan air laut dan air tawar gitu ya, itu nggak bisa campur gitu ya. Maka ini pasti ada sesuatu di tengah-tengahnya itulah kalau sekarang kita sebut membran gitu ya. Maka teknologi membran inilah yang terus membuat saya tertarik. Kemudian saya mencari supervisor atau promotor dalam bidang membran. Kebetulan beliau itu dulu top scientist juga gitu ya di ASEAN, di dunia termasuk. Beliau sudah luar biasa lah gitu ya. Waktu itu beliau mengajar di UTM ya, Universitas Teknologi Malaysia, dan saya belajar dari situ. Apa yang saya lihat ya, beliau juga agamanya juga baik, dalam arti kita tidak bisa kok memisahkan kalau pengen sukses ya belajar aja tanpa memahami agama kita. Enggak, saya termasuk yang selalu menekankan kepada adik-adik mahasiswa itu juga, tolonglah agama Allah, Allah menolong. Karena dalam hal kuliah itu juga pasti problem banyak lah. Kemudian ketika kita mau publikasi, meneliti, problem juga banyak. Nggak hanya sedikit, problem banyak. Kadang-kala kita nggak dapat hasil, kadang-kala kita menulis di reject, itu pasti semua seorang dosen pasti akan mengalami hal itu. Nah, kalau menurut saya kadang-kala itu ya pertolongan, bukan kadang-kala, tapi pertolongan Allah gitu ya. Maka ya nggak boleh kita kok meninggalkan ngaji, belajar agama, meninggalkan Allah hanya karena untuk mengejar dunia, dalam arti di sini mungkin prestasi dan sebagainya. Baik, luar biasa ini pemirsa, baru awalan sudah dapatkan motivasi yang luar biasa bahwasannya kita itu di dunia ini harus mengutamakan Allah. Insya Allah aktivitas kita juga akan ditolong oleh Allah gitu ya. Baik, sedikit kita bergeser sebentar Prof, sebelum kita nanti membahas terkait dengan ekspertisnya Prof Tutu ini. Terkait dengan menjadi ilmuwan teratas ini, indikatornya apa Prof? Apalagi kan 2% ilmuwan teratas di seluruh dunia ini. Ada 7 juga dosen Undip. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat web yang disampaikan pada Stanford University maupun Elsevier gitu ya, kriteria di situ adalah bagaimana seorang peneliti yang mampu publikasi di dalam Elsevier yang terindeks Scopus, dan berapa banyak orang yang mensitasi. Mensitasi itu artinya orang itu meneliti, kemudian dia melihat bahwa apa yang dia lakukan itu seirama atau selaras dengan penelitian yang dia sitasi. Karena dia melihat bahwa salah satu argumen untuk menguatkan hasil riset dia itu adalah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dan orang mensitasi biasanya jurnalnya itu terbit pada jurnal yang baik. Ya, jadi jurnal yang baik dan mempunyai biasa. Jadi begini, jurnal itu ada namanya kuartil 4, 3, 2, 1. Kuartil 1 itu adalah kuartil yang tertinggi. Dan ada lagi namanya SJR, gitu ya. SJR itu tingkatan ketika SJR lebih dari 1, jurnalnya itu akan semakin sulit kita masuki. Karena biasanya persen rejeksinya itu atau di reject itu tinggi sekali. Jadi ketika jurnal dengan SJR 1 kadang-kala sudah susah. Maka ada fenomena yang cukup di Indonesia ini gitu ya, karena orang pengen jadi guru besar, kadangkala publikasinya di jurnal-jurnal yang predator gitu ya. Kadangkala jurnalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu lah. Yang penting upload ya. Yang penting upload gitu lah. Ini kadangkala yang menurut saya tidak akan mampu mengejar. Dan berbagai sekarang itu pemeringkatan universitas itu ya, itu pasti basicnya atau dasarnya ada yang publikasi di Scopus, itu jumlahnya berapa, citasinya berapa. Kalau kita pengen mengejar pemeringkatan itu ya, maka kita harus terbitkan pada jurnal-jurnal yang berkualitas. Supaya apa? Citasinya tinggi. Jadi kalau kita jurnalnya biasa saja, ya nggak akan mungkin orang mensitasi kita. Jadi nggak mungkin orang itu
mensitasi dalam arti misalkan saya mau membahas sesuatu gitu ya, ternyata sudah ada penelitian terdahulu. Misalkan saya mau pakai dalam kasus saya gitu ya, saya sekarang itu banyak mengembangkan advance material untuk pembuatan membran itu dengan fotokatalitik gitu. Salah satu contohnya ada TO2, ada WO3. Nah, kenapa saya pilih TO2? Ada beberapa referensi yang mengatakan demikian dan demikian. Saya sitasi itu. Nah, itu biasanya pada jurnal yang SJR-nya sangat tinggi. Nah, kebetulan ketika saya terus beberapa publikasi di situ, jurnal saya itu banyak disitasi oleh orang. Dan itu bukan hanya orang Indonesia, tapi kebanyakan orang luar negeri semua gitu. Jadi itu yang mendongkrak untuk pemeringkatan autor-autor atau peneliti-peneliti itu dikatakan 2% top untuk di dunia. Gitu. Luar biasa. Berarti memang prosesnya itu tidak mudah ya, Prof. Iya, betul. Karena publikasinya itu juga harus jurnal-jurnal yang tidak main-main, harus betul. Kalau bisa yang kualitasnya tertinggi, tidak yang predator tadi. Iya, betul. Baik, kalau terkait dengan publikasinya sendiri, Prof kan expert di bidang membran dan di pemisahan gas kalau kami baca-baca di website dan literatur itu, Prof. Saat ini tahun 2024 sudah terbit berapa jurnal, Prof? Alhamdulillah di tahun 2024 ini hasil kolaborasi saya ada beberapa kolaborasi dengan peneliti dari Xiamen, Cina, ya, Xiamen University. Itu ada 2. Yang untuk Undip sendiri gitu ya, saya sejak Januari sudah menerbitkan ada 8 artikel pada berbagai jurnal, ya, dan semuanya adalah Q1, SJR-nya di atas 1. Jadi pada bulan Januari sampai Juni itu ada 4. Nah, Juli sampai sekarang sudah ada 4 lagi, ya. Itu ada berbagai jurnal seperti Chemical Engineering Journal, itu memang bidang teknik kimia. Kemudian ada Journal of Environmental Chemical Engineering, karena yang saat ini yang saya kembangkan itu adalah rata-rata adalah untuk pengolahan air limbah. Jadi kami sekarang lagi ada kerjasama dengan Pertamina itu ya, pengolahan produce water. Produce water itu adalah limbah yang pasti harus diolah oleh Pertamina ketika Pertamina itu mendapatkan minyaknya. Minyaknya ada air limbahnya, produce water, dan itu B3. Kemudian kami ingin membantu pada tekstil itu ya, pada industri tekstil itu kan juga zat warnanya banyak sekali lah, itu kami ingin mengolah zat warnanya, karena zat warna itu bukan hal yang mudah untuk dipisahkan lah, itu yang kami coba dengan dengan teknologi membran yang kami kembangkan gitu ya, nanti supaya bisa membantu UMKM lah, harapan kami seperti itu. Gitu. Baik, berarti dalam tahun ini 8 yang sudah diterbitkan. Total itu ada 10. Itu 2 dengan kerjasama tadi ya, Prof ya. 10. Baik. Membagi waktunya bagaimana, Prof? Kalau mahasiswa S1 kan kadang 1 semester saja 1, itu lama itu, Prof. Sedangkan Prof bisa cukup banyak ini dalam setahun. Jadi kita itu di dalam hidup kan harus kerja berjamaah juga gitu ya. Artinya saya punya mahasiswa S1, S2 dan S3 gitu ya. Dan waktu tentu saja mau nggak mau ya kita harus siap, dalam arti ya pulang kalau tidur ya nggak mungkin bisa ngerjain. Artinya pulang ketika kita kalau tidak ada kegiatan ya ngaji dan sebagainya ya kita membaca jurnal, menulis gitu ya. Kadang-kadang sampai jam 11 malam, jam 12 malam itu baru selesai gitu ya. Dan di kampus itu kalau bisa ya kita betul-betul manfaatkan ya. Karena dulu saya pernah ngalami gitu ya, ketika tahun 2015, saya dari tahun 2009, 2010 itu saya ditugasi Alustad itu untuk ngampu di daerah Riau di Pekanbaru, masih 1 perwakilan gitu ya. Itu sampai ada 9 atau 10
perwakilan baru gitu ya. Dan saat itu saya juga harus mengejar untuk guru besar saya gitu ya. Tahun 2015 saya ditambah Al-Ustadz untuk mengisi di Sumatera Selatan gitu ya. Nah, kalau secara logika manusia, wah ya guru besar saya pasti hilang. Nah, itu dia. Nggak ketangkep gitu ya. Tetapi alhamdulillah ketika kita melihat hal itu gitu ya, sekali lagi beban ada ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dalam arti ya sudah, kalau di kampus serius, nggak ada kita kok untuk bercanda dan sebagainya ya ada gitu ya. Tetapi kan harus ketika fokus penelitian, lakukan penelitian, kemudian kita tulis, kita draftkan. Kalau pulang ya sudah, ketika masih ada waktu, kalau nggak capek ya diterusin gitu ya. Ya saya sendiri terus terang juga tidak ingin memaksakan badan juga ya. Tapi kadang-kadang terus umur bertambah, nah sekarang baru kerasa gitu ya. Habit menjadi orang yang bisa mengatur waktu dengan baik ini kan tidak tumbuh dalam 1-2 hari ya, sudah dididik sejak SD tadi. Sampai sekarang habitnya luar biasa. Kalau kita fokus di kampus, kita melakukan penelitian semaksimalnya, kemudian ketika mendapatkan tugas mengisi dakwah, itu juga semaksimalnya itu ya, Prof. Ya. Baik, Prof. Tadi kan soal penelitian di tahun ini ada 10 lah kurang lebih. Berarti di kampus Universitas Diponegoro sendiri atau Undip memfasilitasi penuh ya untuk para dosen, para sivitas untuk mengembangkan keilmuan. Ya, jadi saya sedikit cerita gitu ya. Saya S3 lulus tahun 2007 sebenarnya. Wisuda saya 2008. Saya itu pada saat sudah selesai ujian, mau wisuda aja, saya ditawari jadi dosen di Malaysia. Oh, di UTM-nya atau? Di UGM sama UTM gitu ya. Saya ditelepon kalau bisa jadi dosen aja di sini. Tapi emang saya dulu berniat di Malaysia itu saya untuk sekolah, bukan untuk bekerja. Artinya ya selesai sekolah saya harus pulang mengabdikan ke Undip gitu ya. Walaupun ketika pulang itu fasilitas tidak ada. Artinya kita yang mengembangkan sendiri. Nah, kalau sekarang alhamdulillah Undip tuh banyak sekali fasilitas yang diberikan kalau kita pengen jadi seorang peneliti gitu ya. Itu banyak sekali fasilitas yang diberikan Undip ya. Baik untuk dana anggaran penelitiannya dan kalau saya kan seneng ini ya, kompetisi nasional. Saya itu ada penelitian kompetisi, ada juga penugasan dari Undip gitu ya. Penugasan dari Undip itu adalah suatu skim penelitian yang memang ditugaskan dari Undip kepada orang-orang yang punya istilahnya H-indeks tinggi. H-indeks itu dilihat dari publikasi. Jadi untuk membantu Undip dengan publikasinya. Insya Allah setiap tahun dapat, saya ini 3 tahun dapat gitu ya. Kemudian dari DRTPM, dari BRIN, semua itu menyediakan dan Undip sekarang fasilitasnya lengkap sehingga kami terbantu. Penelitian yang baik itu ya pasti ada karakterisasi. Karakterisasi itu sangat mahal-mahal dan alhamdulillah Undip mampu membeli alat-alat itu supaya ya dari Pak Rektor yang dulu dan yang sekarang itu beliau menyatakan bahwa dosen Undip tidak ada alasan lagi untuk mengatakan malas penelitian karena tidak ada peralatan atau fasilitas, tidak boleh gitu ya. Nah itu yang selalu disampaikan beliau-beliau itu. Jadi alhamdulillah kalau zaman saya awal-awal dulu memang belum. Nah, sekarang Undip sudah maju sekali dalam hal penelitiannya. Ini yang mau Pak Rektor yang baru ini kan slogannya Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Nah, ini kan ininya. Baik, berarti setiap sivitas yang ada di Undip secara tidak langsung didorong untuk melakukan penelitian ya, Prof. Iya, betul sekali. Jadi apalagi sistem kenaikan pangkat semua itu mestinya dosen itu ya meneliti, ya mengajar, ya mengabdi. Harus ada 3, namanya Tridharma gitu ya. Walaupun ke depan katanya dosen berhak memilih, saya mau meneliti aja, nggak usah penelitian, nggak usah mengajar. Itu kan masih dalam suatu rancangan gitu ya. Tapi sampai sekarang ini ya dosen itu yang meneliti, mengajar, kemudian melakukan suatu pengabdian. Itu harus gitu ya. Seperti kami sebagai guru besar gitu ya, kami setiap 3 tahun harus ada buku. Jadi kami setiap guru besar harus ada buku. Iya, harus nulis buku.
Maka kami tetap berusaha setiap 3 tahun ya ada buku minimal untuk memenuhi kewajiban itu gitu ya. Tetapi kalau kadang-kadang kalau publikasi itu kan sudah kadang-kadang menjadi darah kita ya. Artinya kita tuh neliti kayaknya susah. Kayaknya ada susah gitu. Jadi kita ya kalau bisa meneliti gitu ya, kemudian publikasi gitu ya, mengajukan dana riset, outputnya biasanya luaran, paten. Lah ini alhamdulillah paten saya cukup banyak. Paten saya ada 10 atau 15 sekarang. Wow. Sejak awal penelitian hingga sekarang ya? Sampai sekarang. Gitu. Luar biasa. Walaupun Prof Tutu di awal-awal memiliki kesulitan ataupun keterbatasan ya dalam hal melakukan penelitian, tetapi sekarang sudah ada kemudahan utamanya dari Undip sendiri, bahkan dari pihak Undip mengharuskan mengikuti perlombaan, ada penunjukan juga itu ya, Prof. Ya, itu luar biasa pemirsa. Baik Prof, kita rehat sejenak, kita nanti lanjutkan di segmen kedua ya perbincangan kita. Dan untuk saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Anda juga kami undang ataupun berinteraksi di kesempatan sore hari ini, siang hari ini maksud kami, silakan di 02716793000 atau di pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Tetaplah bersama kami dalam acara spesial program. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan perbincangan kita di siang hari ini dalam acara spesial program. Di kesempatan siang hari ini pemirsa masih bersama dengan Profesor Insinyur Tutu Djoko Kusworo yang masuk ke dalam jajaran 7 ilmuwan dari Undip dalam daftar 2% ilmuwan teratas di seluruh dunia. Di kesempatan siang hari ini untuk Anda yang ingin bertanya silahkan bisa menyampaikan di 0811 255 3000 atau melalui line telepon di 0271 679 3000. Baik Prof, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Nah, tadi kan di segmen pertama Prof sudah menyampaikan bahwasanya habit menulis, habit belajar ini sudah terbentuk sejak kecil itu ya Prof. Dulu di masa-masa mudanya merasa waktu mainnya kurang tidak Prof? Nah, kadangkala ketika kita sekarang melihat anak-anak gitu ya, pinter main game, dan saya tuh nggak bisa main game. Jadi saya nggak pernah main game, kadang-kadang ketawain anak gitu ya. Jadi apa namanya, memang ketika kita mau menuju sesuatu itu pasti ada yang dikorbankan, itu pasti gitu ya. Artinya ketika kita memilih itu ya waktu mainnya jadi terus nggak ada gitu ya. Tetapi kan itu kan pilihan, saya kira. Ketika Rasulullah pun gitu ya, Rasulullah prosesnya menjadi seorang Muhammad, menjadi seorang Rasul gitu ya, itu juga banyak yang beliau korbankan ke situ gitu kan. Artinya di situ, maka saya ketika sudah memilih jalur itu ya enggak masalah gitu ya. Mungkin beda dengan remaja-remaja yang lain dan sebagainya gitu ya. Memang HP saya itu juga nggak ada game semua, laptop juga nggak ada gitu ya, karena memang ya enggak bisa main game gitu ya, dan enggak pernah gitu ya. Kadang-kala ngelihat kok pengen gitu ya, tapi ketika main kalahan gitu ya enggak bisa, ya sudah gitu ya. Kan kadang kita melihat fenomena sekarang ya Prof ya, Gen Z, Gen Alpha sekarang kan semua harus ada masa di mana dia itu healing, di mana dia itu main lah itu Prof. Sedangkan kita tahu bahwasanya kalau kita ingin mencapai cita-cita sebagai seorang akademisi yang bagus, yang baik, itu pasti hal yang seperti halnya main itu nggak ada ataupun waktunya terbatas itu Prof. Ya sebenarnya kalau menurut saya main itu ada, ya sebenarnya ya untuk mengimbangi kita. Saya kadang-kala merasa berpikir saya itu ya nggak adil juga sama badan gitu ya. Artinya ketika kita sudah bekerja kita kurang olahraga gitu. Dalam arti karena saking senangnya dengan mainnya itu mestinya olahraga gitu ya. Saya dulu ketika sekolah itu saya Sabtu Minggu Jumat Sabtu itu saya pasti dulu itu ya main badminton sama tenis gitu ya. Tapi sekarang ketika sudah begini kan sudah hampir tidak pernah gitu ya. Jadi kalau dulu masih kadang-kala ya kita merasa enak, enjoy sampai malam. Jadi saya dulu waktu ketika S3 itu ya pernah dari pagi sampai
jam 2, jam 3 pagi lagi gitu ya, untuk ngerjakan tugas-tugasnya semua, nulis dan sebagainya. Berangkat pagi itu nggak ada masalah. Kalau sekarang kan pusing gitu ya, nggak kuat gitu ya. Paling maksimal jam 12 lah, jam 12 itu kita selesai, nanti bangun pagi lagi gitu ya. Itu mungkin masih bisa gitu ya. Ya mungkin karena sekarang sudah jarang olahraga gitu ya. Nah, ya kadang-kala seperti itu gitu ya. Ya ada yang terlewatkan, tetapi saya merasa bahwa kalau kita sudah punya tujuan hidup, ya kalau kita nggak mencapai dengan usaha yang keras, ya nggak mungkin bisa tercapai gitu loh. Jadi misalkan Gen Z sekarang, Gen Z gitu ya, itu ya Allah aja udah berfirman, mau apa-apa ya sungguh-sungguh gitu loh. Artinya ketika mau mencari surga itu ketika iman istiqomah. Istiqomah itu artinya kesungguhan kita loh ya, dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah gitu ya. Tetapi bagi saya sekarang ini ya tetap harus sekarang perlu olahraga. Healing itu saya kira healing kita yang ngaji healing gitu ya. Healing itu ngaji gitu ya. Karena pesan Rasul yang terakhir itu kan juga lantadilu mamasaktum bihima kitaballah wa sunatan nabi gitu loh. Kita tidak akan tersesat selama kita berpegang pada Quran dan sunnah. Artinya itu pelajari Quran sunnah nggak akan tersesat dalam menjalani kehidupan kita. Kalau saya berpikir ketika saya menjadi seorang guru besar gitu ya, tuh saya pertama dulu ingin membagikan orang tua masih hidup, saya insya Allah masih bisa menjadi guru besar. Kalau guru besar itu semua dosen bisa, tapi jadi rektor satu universitas satu saja. Nah itu yang selalu saya tanamkan, kalau kita yang penting kita jadi guru besar udah. Itu udah. Jadi nggak perlu kita ngoyo-ngoyo politik dan sebagainya buat kita pusing sendiri. Yang penting kita bisa ngaji dengan baik, ya hidup tercukupi gitu ya. Karena sebenarnya hidup kita di dunia itu kan nggak lama gitu ya. Kita harus mempersiapkan untuk masa depan kita gitu ya, yang hakiki gitu ya. Yang sebenarnya menjadi sosok inspirasinya Prof. Tutu ini siapa? Hingga akhirnya utamanya di bidang akademik ini kan selalu fokus, selalu bisa melakukan penelitian yang terbaik gitu, Bro. Saya dulu itu waktu SMP, SMA itu saya senang sama Pak Habibie gitu ya. Oh iya. Orang pinter gitu ya. Dalam hal akademik loh ya, bukan dalam hal agama ya. Dalam hal akademik itu ya Pak Habibie gitu ya. Kemudian ketika kita mengaji, kebetulan ya alhamdulillah dulu saya sangat dekat gitu ya dengan Al-Ustadz almarhum gitu ya. Jadi di situ ketika kita itu kan membangun spiritual kita juga gitu ya, dalam arti bagaimana kita tidak kehilangan di akademik, tetapi kita juga tidak kehilangan secara agama kita gitu loh. Jadi harus betul-betul kita utuh gitu ya. Nggak bisa kita saya dulu selalu berpikir bahwa sebagaimana Al-Qasas itu, jadi kalau saya mau akademik saya itu tinggi, agama saya harus baik dulu. Sama halnya ketika kita memilih jodoh gitu ya, kalau kita mau pilih istri yang soleha ya jadikan diri kita soleh dulu gitu ya. Kalau kita nggak soleh, masa mau dapat wanita yang soleha kan nggak bisa. Jadi ada di situ. Dan alhamdulillah selama perjalanan karir saya itu support istri ya luar biasa gitu ya. Dalam arti istri paham gitu ya ketika kegiatan-kegiatan saya, sehingga istri yang menjaga anak-anak gitu ya, karena nggak bisa juga gitu ya semuanya maju, itu nggak bisa. Harus ada yang di belakang, harus ada yang merawat menjaga anak. Untuk apa kita sukses kalau anak kita nggak sukses gitu ya? Artinya sukses dalam arti gini loh, dalam arti agamanya juga, dalam arti ketika kita berhasil mulai sesuatu gitu ya, kemudian anak-anak kita keteteran agamanya nggak bener, pergaulannya, itu saya yakin karena tidak ada pembagian tugas, dalam arti istri yang menjaga, ya tetap bagaimana itu nggak bisa lepas ya, artinya anak itu, kalau saya ngelihat anak laki-laki itu sosok idolanya adalah bapaknya
ayahnya gitu ya. Putra Prof pertama laki-laki. Laki-laki, kedua laki-laki, ketiga juga laki-laki. Trio gitu ya. Ya, dan semua itu ya ketika setelah kuliah itu lo kok bilang sama teman-temannya pengen jadi dosen gitu ya. Dalam arti yang nomor 3 itu apalagi ketika ada saya baru tahu ada dosen Undip juga mengisi di sekolahnya profesi. Ketika ditanya anak saya bilang saya mau jadi profesor gitu. Baik. Karena lihat ayahnya gitu kan lah. Ini apa namanya, saya menariknya di situ. Maka artinya kedekatan ayah pada anak-anak harus ada. Oke. Baik, ini menarik. Kadang ketika seorang sosok ayah ini sibuk dengan kegiatannya atau pekerjaannya, ada perasaan dari sang anak itu, oh, ayah saya tidak peduli dengan saya, atau mungkin bisa jadi sosok anak itu menarik diri atau jauh dari orang tuanya. Tapi berbeda dengan Prof yang bisa menanamkan juga nilai-nilai yang baik kepada keluarganya. Ada tips, Prof? Saya sejak anak-anak kecil itu, anak-anak itu selalu saya ajak ke masjid. Oke. Jadi 5 waktu ketika saya ada di rumah, saya berusaha mengajak anak ke masjid. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi sampai sekarang itu ya. Ketika sholat subuh ya, kadangkala anak itu kan ya pengennya tidur gitu ya. Lah, kita bangunkan sampai bangun, diajak ke masjid, kemudian isya, terutama ketika saya itu kan sampai rumah kadangkala sudah mau maghrib gitu ya. Lah, itu nanti maghrib, isya, subuh itu kalau bisa anak-anaknya kita ajak semua ke masjid. Itu salah satu bentuk komunikasi kita. Ya, supaya ada kedekatan, ada anak itu juga ngelihat kasih sayang kita. Dan kalau saya melihat anak-anak sekarang enggak bisa kok, anak-anak dengan kekerasan enggak bisa dengan kasih sayang gitu. Baik, berarti Prof ini sudah mengetahui cara khususnya untuk keluarganya ya Prof ya. Kan setiap anak nanti tentu perlakuannya berbeda. Akhirnya dari Prof sendiri punya cara, salah satunya dengan mengajak ke masjid tadi, pemirsa barangkali bisa dicontoh. Baik, luar biasa ini Prof, menjadi suatu pelajaran untuk kita semua yang bisa membagi waktu semaksimal mungkin untuk karir, untuk pekerjaan, apalagi juga untuk keluarga. Kita bergeser terkait dengan penelitian yang saya sebenarnya tertarik ini Prof. Kan ekspertisnya itu membran. Sesuatu yang jarang ini diambil, diteliti ataupun masyarakat paham. Yang menjadi dasar Prof adalah di Quran surat Al-Furqan tadi, karena ada pemisahan air laut dengan air tawar gitu ya Prof, yang akhirnya mengembangkan itu semua. Mulai akhirnya fokus ke dalam membran ini sejak kapan Prof? Sejak S1 atau S3? Kalau S1 masih umum gitu ya. S2 saya dulu bidangnya rekayasa katalis gitu ya. Saya jadi S2 saya itu saya membuat CO dan H2 dari metana gitu ya. CO dan H2 nanti akan digunakan, dipisahkan H2-nya untuk fuel cell gitu ya. Ketika S3 saya berubah menjadi membran. Membrannya kebetulan waktu S3 saya itu saya memisahkan CO2 dari natural gas. Dan itu kebetulan proyek dari Petronas gitu ya. Kemudian setelah saya balik sini gitu ya, saya mencoba problem-problem yang ada di sekitar kita gitu ya. Kan kebanyakan air itu sebenarnya jumlah selalu tetap. Di dunia itu jumlah air tetap. Yang berubah adalah kualitas. Dan manusia nggak bisa dipisahkan dari air. Jadi mungkin tahan makan satu hari tapi nggak bisa kok air minumnya nggak bisa gitu, pasti perlu minum. Nah kemudian setelah saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah naik haji itu 2011. Nah waktu itu saya publikasi itu kok saya lihat kok orang ini sudah di Arab. Orang ini namanya William Koros, itu dulu editor jurnal Membran Science. Jurnal Membran itu jurnal paling terkenal masalah membran gitu ya. Ternyata ketika saya melihat, kalau baca-baca itu, dia itu mengerjakan sebuah proyek untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Madinah itu udah luar biasa, luar biasa. Nah kebetulan terus akhirnya saya balik dari sana itu, tak coba saya ngembangkan dari produce water, limbah-limbah, dari air limbah karet di industri gitu ya, itu saya pakai membran untuk menjadi air bersih. Dan
risetnya itu kemudian saya kan selalu membaca tren-tren di dalam jurnal juga gitu ya. Jurnal-jurnal terkenal seperti saya sampaikan tadi gitu ya. Ketika kita mau mengambil literatur review ya jurnalnya yang baik gitu kan. Nah akhirnya ketika saya apalagi ketika saya sudah dapat guru besar gitu ya, nggak ada kewajiban dalam arti saya harus ngejar guru besar harus ada jurnal ini enggak. Maka saya publikasi artikel saya itu pada jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi, Q1, SJR di atas 1 gitu ya. Supaya apa? Supaya ada semacam ya seperti tadi saya katakan ada pengakuan dan sebagainya itu citasi dan sebagainya itu alhamdulillah akhirnya dapat gitu kan. Dan ya dulu alhamdulillah ketika pengajuan guru besar itu saya nggak ada penolakan, dalam arti nggak ada perbaikan dari Jakarta, nggak ada. Kenapa? Saya pakai jurnal yang kebetulan itu ya baik, artinya publikasi Elsevier dan sebagainya itu ya, sehingga alhamdulillah lancar gitu ya. Baik, dan alhamdulillah sampai sekarang tetap fokus menghasilkan jurnal-jurnal itu ya Prof ya. Baik, terkait dengan membran tadi Prof, untuk manfaatnya ditentukan kita membahas terkait dengan penelitian dan tentu harus ada timbal balik ataupun manfaat yang dirasakan entah kita secara langsung ataupun tidak ya Prof ya. Untuk saat ini bagaimana penerapannya sehingga bisa dimanfaatkan? Jadi membran kan sebenarnya kalau kita bilang ya lapisan tipis gitu ya. Jadi membrano gitu ya, itu lapisan tipis dalam bahasa Latin gitu ya. Nah, kalau dalam lab kita udah banyak ya, artinya mengolah air yang kotor jadi air bersih, bisa dimanfaatin daur ulang lah gitu ya, menghemat gitu ya. Kemudian ketika ini penelitian tahun kedua saya, nanti tahun ketiga itu kita akan menyerahkan alat ke Pertamina gitu ya, karena kita ada kerjasama alatnya nanti bisa dipakai di Pertamina dan yang itu adalah kita lengkapi dengan solar cell. Artinya hemat listrik berarti nanti. Kalau bisa itu di daerah yang di luar jangkauan listrik itu kan semua ngebur itu kebanyakan itu nggak ada listriknya segala gitu. Nah itu nanti dengan solar cell bisa mengolah air limbahnya menjadi air bersih. Nah itu adalah harapan-harapan kita lah gitu ya. Gitu. Dan target ke depan ada proyek apa lagi Prof? Waktu dekat ya selain ada dari proyek. Sementara saya itu sedang mengerjakan ada 3 kegiatan ya, skim penelitian, malah 4 itu ya. Jadi saya rasa itu masih 2 tahun 3 tahun ya, karena penelitian multi year gitu ya. Jadi untuk pengolahan produce water, pengolahan air limbah antibiotik yang mana kita bekerja sama dengan farmasi gitu ya, karena dulu dasarnya itu ketika kita melihat bahwa orang yang terkena COVID banyak itu minumnya antibiotik sehingga banyak limbah. Lah itu yang kita coba olah, kita ambil kembali limbahnya supaya jadi air bersih. Kemudian yang ketiga itu adalah pada UMKM industri tekstil gitu ya. Lah itu saya kira itu masih menjadi penelitian kita karena ya masih 3 tahunan gitu ya, karena multi year gitu ya. Yang selanjutnya mungkin saya ingin gitu ya, mencoba membuat suatu alat ya yang mengubah nanti daerah pantura itulah air payau menjadi air bersih, karena kita lihat saudara-saudara kita di Blora, Cepu kadang-kadang kan kekeringan. Tetapi sisi lain gitu ya, air sungainya itu banyak. Dalam arti sumber air itu ada gitu loh. Ya itu kita rubah jadi air minum kalau bisa. Kalau enggak jadi air bersih gitu lah. Ini sebagai mungkin pengabdian kita gitu ya. Amin. Semoga nanti proyeknya bisa lancar dan sukses ini ya Prof ya. Amin. Nah nanti ditunggu kabar baiknya. Ini ya Prof ya. Utamanya nanti barangkali yang terkait dengan penelitian dan pengabdian tadi bisa segera kita manfaatkan itu Prof. Baik, sebenarnya saya ingin ngobrol lebih panjang dengan Prof Tutuk, namun karena waktu, terakhir ada saran tidak Prof untuk generasi muda yang tentunya ingin mengikuti jejak Prof selaku orang yang peneliti, akademisi, dan juga aktif mengajinya? Baik pemirsa MTA TV dimanapun berada, pertama tentu saja
kita tuh harus menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Kita selalu ingat bahwa tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi kembalikan ke tujuan utama kita apa? Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, sudah. Ya, setelah beribadah pasti gitu ya. Kita ingin menjadi manusia-manusia utama. Yang mana? Yang berilmu. Berilmu apa? Ya berilmu dunia maupun ilmu agama. Ketika kita sudah yakin bahwa kita menjadi hamba Allah yang diminta untuk beribadah dengan baik dan benar, berarti apa? Cari ilmu agama dulu. Dengan rasa bersyukur kita kepada Allah, pasti Allah tunjukkan hal-hal yang lain. Allah akan beri kemanfaatan kita sekolah dimudahkan, mencari kerja dimudahkan. Kenapa? Semua pertolongan Allah. Jangan sampai kita mengira bahwa kita sukses, kita menjadi, misalkan mau menjadi dosen dan sebagainya itu karena kepintaran kita. Tidak sama sekali, tetapi itu semua atas ridho Allah, atas izin Allah. Maka jangan lupa sekali lagi bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Sekali lagi kata kuncinya adalah ketika kita bersyukur, nikmat kita pasti akan selalu bertambah oleh Allah, ditambah oleh Allah. Sebagaimana saat Ibrahim itu gitu loh. Jadi ibadah, bersyukur, insya Allah ya Allah akan tambah nikmat kita, baik nikmat dunia maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, baik, terima kasih Prof. Tutu untuk motivasi dan kehadirannya di kesempatan siang hari ini. Sukses selalu di bidang penelitiannya ya, utamanya terkait dengan membran. Semoga nanti kita bisa merasakan dan bisa melihat alat yang akan dibuat oleh Prof. Tutu ya. Sehat selalu Prof. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama spesial program di kesempatan siang hari ini terkait dengan 7 ilmuwan dari Undip berhasil masuk daftar 7 ilmuwan teratas dunia. Semoga acara kali ini bisa bermanfaat untuk Anda, utamanya bisa memotivasi Anda untuk selalu tetap menekuni bidang akademiknya masing-masing secara maksimal dan secara optimal. Dan yang terpenting jangan lupa untuk mengaji dan beribadah. Saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.